Shalom, salam sejahtera saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya kita selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika sesuatu tidak terjadi sesuai harapan di dalam hidup ini, di mana terjadi ketidakadilan, bahkan penderitaan, maka sebagai manusia biasa kita pun menjerit di dalam hati. Apalagi kemalangan atau hal-hal buruk itu terjadi kepada orang-orang yang kita anggap baik. Jeritan hati pun seakan tidak terbendung, yang kemudian melahirkan pertanyaan, mengapa? Kenapa semua terjadi? Dan mengapa engkau berdiam diri saja, Tuhan? Dan sebagainya. Habakuk pun pernah menjerit dengan keras dalam hatinya dan berkata di dalam Habakuk 1 ayat 2, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi engkau tidak dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi kau tidak tolong. Bahkan Habakuk melihat bahwa terjadi ketidakadilan yang luar biasa di hadapannya sendiri, di mana hukum kehilangan kekuatannya, sehingga tidak terjadi keadilan yang mengakibatkan orang fasik pun mengepung orang benar. Lalu mengapa semua penderitaan ini terjadi? Mengapa Allah seakan berdiam diri saja? Tidak ada jawaban yang mudah sebelum kita sampai kepada titik di mana kita dapat melihat semuanya. Namun, untuk melihat dengan jelas, kita memerlukan sikap yang jujur dan rendah hati. Seperti kita tahu bersama, di dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan bahwa ciptaan amat baik. Segala diciptakan Allah amat baik. Ciptaan bukanlah sempurna. Sebab jika sempurna tentu tidak akan terjadi penderitaan. Sebab jika sempurna tentu tidak akan terjadi konsekuensi alam, gunung meletus, banjir, sakit penyakit, dan bahkan pandemi ini. Belum lagi karena dosa, manusia menjadi penjajah alam semesta dan sesamanya. Manusia tidak pernah puas dan selalu ingin lebih, bonggah dan sombong, sehingga mengakibatkan bencana sosial yang juga mengakibatkan penderitaan. Lalu apakah Tuhan berdiam diri? Tentu tidak, saudara. Namun ia bekerja tidak sesuai dengan apa yang dipandang maupun dipahami manusia. Ia bekerja sesuai dengan caranya yang kita dapat lihat di dalam firman-Nya. Dengan kata lain, ia pun bisa menolong umat dengan cara yang tidak terpahami dan terbayangkan. Di dalam Habakuk 1 ayat 1-11 ditegaskan bagaimana cara kerja Allah yang sulit dipahami. Seringkali dalam kehidupan ini ketika kita rasanya mengalami ketidakadilan, ketika kita rasanya mengalami penderitaan, kita pun marah kepada Tuhan. Hati kita menjerit, bahkan terkadang kita pun menyalahkannya. Namun saudara, kita lupa bahwa jika kita boleh marah, mengapa Ia tidak boleh marah? Jika kita boleh menjerit, mengapa Ia tidak boleh menjerit? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita jangan terlalu egois dan menyalahkannya atas banyak hal yang terjadi dan melupakan semua kemurahan dan kebijaksanaannya yang melampaui apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Coba kita pikirkan sejenak. Pernahkah kita mendengar jeritan hatinya ketika kita terus mengabaikannya? Pernahkah kita mencoba merasakan jeritan hatinya ketika kita terus bergelimang dosa dan tidak mau mencarinya? Pernahkah kita mencoba mendengar jeritan hatinya ketika ia rela turun ke dalam dunia menjadi manusia yang rentan dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sementara kita terus mengabaikannya? Mari saudara, kita jangan hanya mendengar jeritan hati kita, namun kita juga mendengar jeritan hatinya
Jeritan hati yang merindukan kita untuk berbalik dan datang serta mencari dan menjalin relasi dengannya. Jeritan hati agar kita hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus olehnya. Jeritan hati agar kita hidup sesuai dengan perkenanannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan ini senantiasa meneguhkan langkah kita di dalam kehidupan kita ketika kita menjalani hari-hari, masa-masa yang mungkin tidak mudah kita pahami. Kiranya Tuhan senantiasa beserta kita dan melindungi kita. Amin.